Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di pemrograman 3. Kali ini kita akan membahas tentang masih di database, tapi yang bagian kedua atau part 2. Sebenarnya yang part 2 ini kita nggak jauh-jauh dari database juga. Hanya kita sudah memasuki aplikasi yang kita gunakan untuk database. Baik, kita masuk ke materinya. Jadi kita gunakan yaitu adalah SQLite. Nah, SQLite ini salah satu eh, software ya atau perangkat lunak RDBMS atau Relational Database Management Server. Jadi ini SQLite ini portable sih, jadi gak usah diinstal, cuman copy paste, ya cepat dan juga gratis. Nah, kalau yang bilang gratisan tuh pasti ya ini semuanya di SQLite ini disupport sih sama seperti MySQL, Oracle, Access, Postgre dan Microsoft SQL atau SQL Server sekarang yang dikenal. Nah, kelebihannya itu SQLite ya portable ya, nggak usah diinstal. Kemudian satu database, satu file, jadi flat. Kemudian mendukung transaction dan view sangat cepat ya karena kan kita nggak perlu install ya. Kemudian SQLite ini menggunakan query language yang mirip dengan RDBMS yang lain. Jadi seperti SQL yang lain ya. Nah, tapi sebenarnya kekurangannya adalah SQLite ini nggak ada GUI-nya. Jadi hitam putih atau di command prompt itu kekurangannya. Jadi kita nggak bisa ibaratnya ya untuk belajar query language ya bagus, cuman uh, kalau yang udah bosen gitu ya ngelihat hitam putih ya bosen aja sih. Oke, lanjut ke nah ini cara menggunakannya yaitu kita tinggal copy paste aja. Nanti harus di download dulu ya di SQLite-nya, jadi kita bisa download di sini. Ini kita tinggal cari yang namanya SQLite ini ya. Nah, sini dia sudah ada download page-nya. Itu nah di sini lihat latest release. Jadi yang terakhir yaitu versi 3.47.2. Kita download. Nah, di sini dia menyediakan beberapa pilihan. Jadi ada source code, kemudian dokumentasinya. Kemudian di sini ada kalau mau pakai Android tapi sebenarnya agak apa ya? Susah sih sebenarnya pakai Android. Karena JDBC-nya saya belum nemu ya. Mungkin nanti rekan-rekan ada yang menemukan. Kemudian di sini ada Linux dan juga nanti kalau yang pakai MacBook ya bisa. Kemudian nah ini kita ya. Ya, jadi kita pakainya Windows. Kemudian nah ini kita download yang bundle seperti ini. Nah, ini berhubung saya sudah download. Jadi ya, SQLite ini ringan sekali, cuman ada 6 mega, gak terlalu memberatkan ya, kuota maksudnya kalau download ya, karena saya sudah download jadi kita langsung saja ke uh, download tadi ya program. Kemudian nah ini tinggal diekstrak. Dia berupa file cuma segini aja, jadi nggak perlu yang besar-besar, tinggal diekstrak, ekstrak to. Nah, untuk ekstraknya ini harus dijadikan satu folder sama
kode program codingnya ya. Nah, di sini saya nggak jauh-jauh, itu ada di folder local disk C. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu mau menggunakan apa local disk D, silakan karena saya tidak di sini tidak ada local disk D. Baik, saya ekstrak ke folder pemrograman. Oke, sudah. Nah, cara menjalankannya kita harus ke command prompt. Nah, di sini, nah untuk mengakses SQLite ini biasanya kita menggunakan uh, ke, apa ya perintah command prompt dulu, jadi cd lalu backslash. Kemudian ketika kita lupa ya untuk di mana sih tadi, nah, ini direktori pemrograman. Jadi cd pemrograman seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, disitulah ada SQLite 3. Nah, di SQLite ini kita untuk membuat sebuah database berbeda ya dengan MySQL atau PHP MyAdmin atau yang lainnya. Kalau di PHP MyAdmin tuh pakai GUI, jadi nggak perlu ketik-ketik apa di command prompt. Dan juga kalau di apa SQL Server itu memang ketik sih, cuman dia harus create database, tapi harus masuk dulu misalkan MySQL enter. Nah, kalau di sini kita membuat database-nya itu ketik SQLite 3, kemudian nama database-nya. Misalkan di sini saya coba nama database campus.sql. Baik, nah ini sudah masuk ke database kampus. Kemudian gimana cara keluarnya? Pasti kalau udah masuk bisa keluar. Titik quit. Kita ketik titik quit. Nah, ini sudah keluar. Nah, cara mengakses lagi atau masuk lagi itu kita pakai SQL 3 lalu campus.sql. Nah, seperti ini. Oke, kembali lagi kita ke materinya. Di sini tadi sudah membuat database ya. Nama DB. Kemudian berhubung di sini ini namanya titiknya titik DB. DB ini sebenarnya jebot banget, lama, versi lama gitu. Jadi karena sekarang udah SQL, kita pakai SQL aja. DB ini sebenarnya panjang dari DBase atau database itu udah ya udah nggak dipakai sebenarnya ya. Kenapa saya gunakan SQL? Takutnya kalian kedepannya mau pakai yang lebih maju kayak ya Postgre dan semacamnya gitu ya. Takutnya kalau di B ini nggak kebaca di aplikasi yang sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini kita harus membuat tabel dulu untuk memulai database. Kita di sini harus membuat tabel yang namanya mahasiswa. Di sini ada 3 kolom yaitu NPM, nama dan nilai. Nilai itu integer. Baik, kita create table mahasiswa. Enter, lalu npm. Nah, ini tipe datanya varchar. Tadi berapa? 15. Nah, ini saya tambahkan not null ya. Not null ini fungsinya biar enggak kosong, enggak boleh kosong. Kemudian tadi nama varchar. Di sini tadi berapa? 20. Not null juga. Kemudian di sini nilai
integernya dia 3 saja. Oke, kalau sudah selesai itu gak usah pakai koma, langsung di enter. Ini kurung tutup dan titik koma. Nah, ini udah jadi tabelnya. Nah, kalau mau melihat tabelnya tinggal titik table. Di sini ada namanya tabel mahasiswa. Kemudian, nah ini ya. Jadi menampilkan tabel itu dot table mahasiswa. Lalu kita akan memasukkan nilai apa value-nya ya atau datanya. Jadi ini ada insert into value, di sini ada Aji, Ari, Disti, Zara. Oke, kita masukkan insert into mahasiswa, maksudnya tabelnya, dan values-nya adalah, nah karena di sini varchar kita akan menggunakan kutip 1. Kalau di string, kalau di apa namanya aplikasi itu kutip 2 karena string. Makanya kutip 1. Tadi 111, kemudian koma, ini namanya tadi Aji. Lalu nilainya di sini 88. Oh. Berhubung tadi kita pakainya integer, jadi nggak usah pakai kutip. Lalu titik koma. Kemudian biar kita nggak capek nulis lagi, kita kalau di keyboard tuh ada panah ke atas ya, tanda panah ke atas. Nah, tinggal klik aja, kemudian kita atur lagi. Tadi 112. Ini agak-agak cara shortcut sih ya. Gimana shortcutnya? Mungkin agak gimana? Gitu. Oke, 70, lalu 113. Membuat males shortcutnya. Gak apa-apa sih. Isti 90. Itu lagi Zahra 4. Sini tadi 80. Oke, setelah itu baru kita lihat ya apa sih isinya. Select bintang from mahasiswa. Select bintang from nama tabelnya. Nama tabelnya yang saya pakai mahasiswa. Oke, nah ini adalah tabel isi dari tabel mahasiswa, datanya. Ini seperti terlihat apa ya? Tabel cuman agak-agak ini apa ya, tak kolomnya siapa gitu. Nah, kalau biar kita ini apa tahu headernya, judulnya yaitu kita bisa header on, titik header on, lalu titik mode, titik mode kolom. Nah, seperti ini. Baru tadi select bintang from mahasiswa. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi sudah berbentuk tabel ya. Kemudian sini kita sudah select, lalu dia ingin menampilkan mahasiswa yang nilainya lebih dari 85. Oke. Select nama from, maksudnya kolomnya kolom nama dari tabel mahasiswa dengan value-nya where nilai lebih dari 85. Itu ya, sama ya. Oke. Ini table from, oh ya, lupa nggak boleh pakai table. Tadi saya, oke seperti ini. Nah,
Jadi ini namanya yang lebih dari 85. Kemudian ini cara menampilkan yang diawali dengan huruf A. Jadi select bintang from nama tabelnya, wah jangan tulis tabel lagi ya. Terus where nama, yaitu nama kolomnya, like, jadi seperti apa yang depannya huruf A besar. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada Aji dan Ari ya. Lalu, nah kita akan memasukkan nama tabel, yaitu kita akan mengupdate yang namanya Ari ya, dengan nilainya 75. Update tabelnya mahasiswa, set nilai sama dengan 75, where nama Ari, koma. Oke, kita lihat dulu select bintang from mahasiswa. Oke, nah kalau terjadi seperti itu tinggal titik koma aja, misalkan lupa gitu titik komanya. Nah ini sudah berubah ya, tadi Ari kan di sini 70, kemudian di sini udah berubah jadi 75. Oke, seperti itu. Lalu kita akan menambahkan kolom alter tabel, siswa add, kolomnya namanya kota, tipenya varchar 20. Oke, kita lihat ini. Nah, ini udah ada kotanya ya. Nah ini kita akan mendelete nama disti ya dari tabel. Cara menghapusnya delete from siswa where nama disti. Nah, kita lihat lagi. Disti sudah terhapus ya. Jadi cuma ada 3 saja. Nah, ini terakhir adalah untuk menghapus tabelnya. Jadi drop tabel mahasiswa. Nah, kalau udah sini berarti udah terhapus. Udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk kalian. Silahkan dibuat seperti biasa, nanti kirim ke email ya. Baik, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun di WA, di WhatsApp. Dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.